Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, inilah yang sama-sama kita dapati dari terjemahan yang kita dapati pada ayat 102 sampai dengan ayat 109 yang kita baca pada pagi hari ini. Dan baiklah, bersama-sama kini kita mendengarkan uraian dan penjelasan dari ayat yang kita baca pada pagi hari ini melalui guru kita, Profesor Dr. Ahsin Sako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Masya Allah, Ustaz, sepertinya masih dalam perjalanan ya, Ustaz? Iya. Masya Allah. Oke, Ustadz, Masya Allah pada hari ini bahagia sekali ketika Ustadz bisa mengisi acara ini dikarenakan Prof. Nasar sendiri sekarang ini masih berada dalam penerbangan ke Palembang, Ustadz. Dan kita telah membaca Ustadz ayat ke-102 sampai dengan ayat ke-109. Berkenan kiranya Ustadz menyampaikan uraian dari pesan-pesan yang terkandung di dalam ayat yang kita baca pada pagi hari ini. Silakan Ustadz. Baik, barangkali saya akan membahas satu tema yang menurut saya itu bagus juga untuk kita bicarakan ini. Ya, gimana kalau tema saya mengambil tema ayat. Silakan Ustaz. Temanya ayat ya. Para pemirsa yang budiman, Bapak-bapak dan sekalian, para hadirin hadirat, kata-kata ayat itu sering terulang di Al-Quran Al-Karim. Ayat itu berarti tanda, ya, atau alam. Pluralnya ayat, kalau singularnya adalah ayat. Kata-kata ayat itu berarti tanda-tanda. Tanda-tanda apa? Yaitu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, ayat itu digunakan untuk berbagai macam arti. Arti yang pertama adalah ayat-ayat Allah, yaitu ayat-ayat Qur'aniyah, yaitu sabda Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalamullah, yang berupa ayat-ayat Qur'aniyah. Seperti dalam firman Allah, wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang beriman apabila mereka mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan, maka keimanan mereka itu semakin bertambah. Zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka itu bertawakal, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya ayatullah. Tapi pada tempat yang lain, ayatullah itu bisa berarti bermakna macam. Di antaranya itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta ini. Jadi bisa saya simpulkan bahwa ayatullah itu ada dua. Satu ayat yang matluwah, artinya ayat-ayat Allah yang dibaca. Seperti ayat-ayat Al-Quran, ayat Qur'aniyah. Yang kedua itu adalah ayatullah al-musyahadah. Artinya ayat-ayat Allah yang bisa dilihat. Ayat-ayat Allah yang bisa dilihat oleh mata. Yaitu alam semesta ini. Alam semesta ini adalah merupakan PowerPoint Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada semua manusia, agar supaya manusia itu berpikir tentang siapa sebenarnya yang ada di balik terciptanya alam semesta, adanya flora dan fauna, adanya air yang ada di segara, di lautan, adanya hujan dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan ayatullah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga fenomena-fenomena kehidupan. Itu semuanya adalah merupakan tanda-tanda akan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa yang harus kita lakukan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau hal yang berkaitan dengan ayat-ayat yang bersifat kauniyah, ayat-ayat yang bersifat kauniyah, kita tahu ya bahwa di dalam Al-Quran itu ayat-ayat kauniyah itu ada sekitar 700 ayat-ayat kauniyah yang harus kita teliti, yang harus kita pahami dan harus kita tadabburi, ya,
kita pikirkan, ya. Kalau ayat-ayat yang berkaitan dengan alam semesta itu harus kita pikirkan, ya. Harus kita pikirkan bagaimana hal ini terjadi. Orang-orang yang mereka yang terus berpikir tentang latar belakang terciptanya ini, untuk apa hal ini tercipta, ya, dan lain sebagainya, itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Mereka adalah orang-orang ulul albab. Di dalam salah satu ayat suci Al-Quran, Allah berfirman, Inna fi khalaqis samawati wal nahar berkah, ya. Istilah fil wan nahar la ayatin, itu menjadi petunjuk, berbagai macam petunjuk tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan tugas daripada ilmuwan, ya. Di antara para pemirsa dari NPO yang memfokuskan diri dalam hal-hal yang berkaitan dengan al-kaun, yang berkaitan dengan alam semesta. Ini perlu dipikirkan, ya. Alat saya menyatakan fakaruna fi khalqis, itu ada intelektualitas, kegiatan intelektualitas. Kalau seandainya orang itu selalu meneliti dan melakukan satu penelitian terhadap apa fenomena-fenomena alam semesta itu, kenapa Allah itu menciptakan ini, gunanya apa, dari mana berasal, apa saja zat-zat yang ada pada satu benda. Kemudian mereka itu akhirnya bisa menemukan satu rahasia di balik semua benda yang ada di alam semesta. Maka itulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sudah menyimpankan pada setiap benda yang ada di alam semesta itu adalah hal-hal yang bermanfaat bagi manusia. Silakan semua orang itu memanfaatkan apa yang ada di alam semesta itu untuk keperluan mereka, untuk kesejahteraan mereka itu. Kalau seandainya mereka itu sudah bisa menemukan rahasia alam semesta, itulah yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sudah tentu kalau seandainya mereka itu sudah menemukan rahasia-rahasia di balik alam semesta itu, hendaklah mereka itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada orang ilmuwan dalam bidang sains dan teknologi, kemudian mereka itu sudah menemukan penemuan-penemuan sehingga akhirnya bisa mendapatkan meraih hadiah Nobel dan lain sebagainya. Kemudian mereka itu lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka berarti mereka itu hanya untuk kepentingan mereka saja. Hasil daripada penemuan mereka, kemudian mereka sinyalnya apa namanya dijual itu ke hasil bagian intelektual mereka itu untuk kepentingan mereka sendiri. Buat Allahnya mana itu? Kemana mereka itu buat Allah? Ini adalah dia. Halo? Halo? Masih bisa? ya, Halo? sempat terputus sedikit tadi Ustaz. Mungkin Halo? pengaruh sinyalnya. Halo? Ya, silakan dilanjut Ustaz. Silakan dilanjut Ustaz. Atau mungkin ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sepertinya beliau oke, Ustaz tolong di-unmute lagi audionya Ustaz, terputus tadi Ustaz. Ya. Tidak baik ya. Kita cari tempat yang tidak terlalu ya. Jadi kalau seandainya seorang yang telah meneliti alam semesta, kemudian mereka mendapatkan hasil-hasil yang menakjubkan, semestinya mereka itu pada akhirnya mengembalikan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau seandainya sudah menemukan satu rahasia alam semesta, kemudian mereka tuh
sontak berkata Allah, tapi sudah kegunaan daripada benda-benda yang mereka temukan hendaklah diarahkan untuk kepentingan manusia. Karena Allah SWT berkata, khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini untuk kepentingan mereka, ya, untuk mereka, untuk kesejahteraan mereka itu. Manakala mereka itu hasil temuannya itu mereka serahkan kepada misalnya kepada negara untuk bisa dikembangkan, maka itu adalah merupakan satu amal jariah yang luar biasa. Saya berpikir kalau seandainya Thomas Alva Edison itu menemukan listrik kemudian diniati untuk beribadah kepada Allah, maka betapa mereka Thomas Alva Edison itu mendapatkan banyak sekali pahala, karena dengan listriklah orang bisa ngaji, dengan listriknya akhirnya mengaji dengan NBO dan lain sebagainya, maka betapa banyaknya pahala yang mereka dapatkan. Begitu juga dengan penemuan-penemuan yang lain. Oleh karena itu mestinya para ilmuwan-ilmuwan yang menekuni dalam bidang penelitian alam semesta, mereka itulah orang yang pertama kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah ulama. Inna yakhsyallaha min ibadil ulama. Jadi yang mestinya yang paling takwa kepada Allah, yang paling takut kepada Allah itu adalah mereka para ulama. Di sini ulama, di sini bisa jadi ulama-ulama dalam bidang sains dan teknologi, ataupun juga ulama-ulama dalam bidang agama. Semuanya itu masuk di dalam kategori ulama. Para hadirin-hadirat sekalian, oleh karena itu kewajiban bagi manusia itu adalah meneliti apa yang ada di alam semesta ini. Yaitu dengan waya tafakkar, itu kerjaan intelektual, kerjaan pemikiran. Dan ini himbauan kepada semua agar supaya mereka itu bisa terus melakukan satu penelitian yang terus-menerus. Tidak ada. Masih banyak sekali di bumi ini, ya, di bumi ini banyak hal-hal yang harus diteliti. Misalnya di Antartika, di dalam laut, ataupun di alam semesta. Oleh karena itu Allah mengarahkan perhatian kaum intelektual, dalam hal ini adalah saintis dan teknologi, itu Allah mengfokuskan ataupun mengarahkan mereka itu untuk meneliti 3 hal. Yang pertama itu adalah wafil ardi ayat wafis sama Pertama adalah tentang bumi. Silahkan kalian, wahai manusia, wahai para ilmuwan, itu meneliti apa yang ada di bumi. Masih banyak sekali hal-hal yang belum ditemukan di bumi ini. Allah itu sudah menitipkan ilmu Allah itu pada setiap benda yang ada. Ini kalau seandainya orang bisa mengetahui rahasia Allah, betapa Allah itu adalah zat yang alim, zat yang khabir, zat yang maha mengetahui segala sesuatu. Begitu juga yang kedua, pada diri kamu sendiri, alam tersendiri, melebihi daripada alam semesta yang lainnya itu. Karena di dalam manusia misalnya saja orang bisa menemukan tentang bagaimana apa yang ada di mata seseorang, ternyata itu merupakan bagian-bagian yang sangat rumit sekali. Berjuta-juta sel-sel, berjuta-juta orang saraf, ribu orang saraf yang menghubungkan antara mata dengan semua. Begitu yang ada di dalam otak. Di dalam otak ada sekitar 1 triliun satu zat sel yang namanya neuron. Dan dengan itulah manusia itu bisa berpikir, bisa menghimpun berbagai macam informasi. Begitu juga bisa menganalisis informasi yang masuk ke dalam otak mereka itu. Luar biasa. Belum lagi tentang hati, belum lagi tentang jantung, belum lagi tentang ginjal, belum lagi tentang darah, belum lagi tentang segala sesuatu yang ada di diri manusia itu adalah merupakan satu alam tersendiri. Betapa orang akan terkagum-kagum terhadap ciptaan Allah SWT. Itu adalah ayatullah. Kalau kita lihat di dalam ayat-ayat yang lain, wa min ayati an khalaqakum min turabin tsumma idza antum basyarun tanashurun. Salah satu di antara tanda-tanda kebesaran Allah, an khalaqakum min turabin. Allah menciptakan manusia dari turab. Kemudian setelahnya itu turab dicampur dengan air, maka dimakan tin. Kalau
seandainya dibiarkan dalam masa yang lama dan berbau, itu namanya hamaim masnun. Kalau seandainya turab itu kemudian dikeringkan sehingga akhirnya menjadi salsalin kal fakhar, setelahnya itu barulah roh Allah Subhanahu wa taala memasukkan roh mereka itu sehingga akhirnya manusia menjadi hidup. Ini saja merupakan ayatullah yang tidak pernah ada habis-habisnya. Betapa banyaknya ilmu Allah Subhanahu wa taala dari alam semesta itu. Kemudian wa min atiyana khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu adalah Allah menciptakan pasangan dari jenis manusia. Khalaqus samawati wal ardi. Ma min atiyana khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Nah, ini agar supaya menemukan pasangan-pasangannya. Yang kalau seandainya sudah bertemu seorang lelaki yang sebelumnya tidak kenal sama sekali, kemudian setelahnya bernikah barulah mengetahui ini dan lain sebagainya. Kemudian dari dua orang ini akhirnya muncul anak pinak dan akhirnya menjadian. Itu saja merupakan ayatullah yang perlu kita renungkan bersama. Min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Begitu juga salah satu dari tanda kebesaran Allah itu adalah bermacam-macam bahasa. Siapa sih yang menciptakan bahasa itu? Apakah suatu kaum tertentu? Yang menciptakan bahasa pertama adalah Allah Subhanahu wa taala. 'Allama Adam al-asma, itu adalah merupakan dalil terciptanya bahasa itu. Kemudian manusialah yang dengan dengan kemahiran manusia dan kecerdasan akal manusia bisa menciptakan bahasa itu sendiri sehingga akhirnya bisa digunakan untuk sarana untuk komunikasi antara satu dengan yang lainnya. Itu adalah merupakan salah satu hal yang perlu direnungkan. Waqtilafu alsinatikum wa alwanikum. Begitu juga dari mana manusia itu kok ada manusia yang berkulit putih, ada yang berkulit matang, ada yang berkulit hitam dan lain sebagainya. Ya, kita harus kembali kepada ayat-ayat ataupun hadis-hadis Nabawi bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia ada yang diambilkan dari turab. Turabnya itu ada yang hitam, ada yang putih, ada yang kuning, ada dan lain sebagainya. Dari situlah muncul berbagai macam warna kulit manusia. Itu siapa sih yang menciptakan warna itu? Kok bisa jadi begitu? Menciptakan manusia merupakan sesuatu yang jadi para hadirin sekalian, dalam hal yang berkaitan dengan ayat-ayat kauniyah itu, maka yang diharuskan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Akan halnya dengan hal-hal yang berkaitan dengan ayat Qur'aniyah, maka yang harus kita lakukan itu adalah tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsiran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Jadi kalau kita membaca ayat suci Al-Quran, maka yang harus kita lakukan itu adalah tadabbur. Tadabbur artinya apa? Kan apa akibat daripada orang itu kalau seandainya melakukan hal yang ini? Itu tadabbur diambilkan dari dabar. Dubur adalah bagian belakang dari manusia. Nah, kalau tadabbur itu adalah orang yang selalu memikirkan bagaimana nasibnya manusia apabila melakukan hal ini. Melakukan hal ini bagaimana. Jadi ini adalah merupakan pekerjaan hati, ya, pekerjaan intelektual ada karena memikirkan ayat arti daripada satu ayat. Kemudian juga ada kerjaan hati. Hati inilah yang akan terus memproses apa yang difikirkan, kemudian dimasukkan ke dalam hati, dan kemudian diharapkan setelahnya orang itu mentadabburi ayat-ayat Allah yang bersifat Ya, masih bisa didengar Ustadz suaranya, Ustadz. Ya, halo? Ya, masih bisa terdengar Ustadz. Masih terdengar Ustadz, suara Ustadz. Baik ya, ini baik ya. Jadi ayat Allah itu tugasnya adalah kita mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa meresap di dalam hati sanubari kita sehingga akhirnya kita
Putus lagi Ustaz. Kehidupan kalau namanya pertanyaan. Halo? Sudah? Ya, silakan dilanjut Ustaz. Baik. Minggir. Ya, jadi terakhir ya, bahwa hal yang berkaitan dengan ayat suci Al-Quran, ayatullah yang berupa ayat yang matluwah, yang bahasa, itu adalah kita terus merenungi apa yang ada di balik, arti yang ada di balik, atau hikmah yang ada di balik teks-teks ayat suci Al-Quran. Nah, ini kalau kita lihat di dalam dunia tafsir, ternyata pengertian yang bisa kita ambil di balik teks-teks ayat suci Al-Quran itu jauh melebihi daripada apa yang kita dapatkan secara lahiriah. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Hasan Tayyib, itu adalah bagian yang baru permukaannya itu saja. Kalau seandainya kita memaparkan terjemah daripada satu ayat, kemudian artinya, itu baru sebagian kecil daripada pengertian yang bisa kita ambil dari suci Al-Quran. Apa yang tidak kita lihat dari arti lahirnya, itu jauh lebih besar lagi, jauh lebih banyak lagi. Begitulah kata Imam Ghazali di dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin, bahwa di balik teks-teks ayat suci Al-Quran itu banyak sekali makna-makna yang terkandung di dalamnya. Bagi orang yang mempunyai kemampuan ya melalui ayat-ayat, melalui ilmu-ilmu yang dia dapatkan, maka semakin banyak dia itu mendapatkan hikmah-hikmah di balik teks-teks ayat suci Al-Quran Al-Karim. Oleh karena itu, kalau kita lihat di dalam kitab-kitab tafsir, seorang seperti Ar-Razi menulis tentang tafsir Al-Kabir, itu merupakan tafsir ensiklopedis. Setiap ayat itu diuraikan. Pada waktu menguraikan, muncul lagi tafri'atul masail, artinya subtitle, tema-tema itu muncul. Nah, ini karena apa? Kelihayan, karena Imam Ar-Razi mempunyai seperangkat ilmu yang luar biasa. Beliau mempunyai ilmu fikih, mempunyai ilmu lugha, mempunyai ilmu usul fikih, mempunyai ilmu kalam, mempunyai ilmu munazar dan lain sebagainya. Itu semakin orang itu mempersenjatai dirinya dengan berbagai macam ilmu pengetahuan, baik ilmu yang berkaitan dengan alat-alat untuk memahami suci Al-Quran ataupun ilmu-ilmu yang lainnya. Katakanlah ilmu kedokteran, katakanlah ilmu tentang kelautan, katakanlah ilmu biologi, katakanlah ilmu-ilmu yang lain. Semakin banyak orang itu mengantongi ilmu-ilmu ahli dalam bidang ilmu-ilmu pengetahuan modern sekarang ini, semakin banyak makna-makna hikmah-hikmah yang ada dia dapatkan. Oleh karena itulah, maka betul juga kata Allah SWT, "Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Kalau seandainya semua pohon-pohonan itu dijadikan pena, aqlam wal bahru yamuddu, kemudian air yang ada di segara itu semuanya dijadikan sebagai tintanya untuk menuliskan kalimat-kalimat Allah, ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya itu tidak ada artinya apa-apa dibandingkan dengan luasnya ilmu Allah. Oleh karena itu, kalau seandainya kita bertafakur, kita bertadabburi, kita itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kebesaran Allah, dibandingkan dengan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan tugas kita itu adalah bagaimana kita memahami ayat suci Al-Quran dan bagaimana kita mentadabbur ayat suci Al-Quran, bagaimana tugas kita untuk bisa berpikir tentang alam semesta, berpikir tentang diri kita sendiri, berpikir tentang langit, bumi, dan seisinya, semuanya dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian saja yang bisa saya sampaikan, Pak. Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas tausiah yang dihantarkan pada pagi hari ini. Apakah Ustadz masih memiliki waktu untuk tanya jawab kita, Ustadz? Ya, silakan.
Oke. Baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sama-sama tentunya kita mendoakan ya semoga guru kita Profesor Ahsin Tako diberikan kemudahan dan kelancaran dalam perjalanannya, dan kita tambahkan juga doa kita semoga Allah berikan sinyal yang baik ya di sekitar beliau sehingga dapat mengisi acara ini dengan sebaik-baiknya. Nah Ustadz, ini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan yang telah dihadirkan di dalam forum ini Ustadz. Yang pertama yang sudah langsung terbaca di sini yang disampaikan oleh Pak Kristiono Supriyanto. Berkaitan dengan ayat-ayat kauniyah, bagaimana sebaiknya kita mempelajari, memahami, dan mengamalkannya dengan benar, sehingga tidak malah merusak alam dan lingkungannya, Ustaz. Ya, bagus sekali pertanyaan ini. Allah berfirman, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiyah. Kita harus kumpulkan ya ayat-ayat suci Al-Quran yang berkaitan dengan alam semesta. Ya, pertama adalah qala wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min. Semua apa yang ada di langit dan di bumi itu semuanya itu sudah ditundukkan untuk kepentingan manusia. Misalnya lagi ini kalau seandainya ditemukan benda ini, kemudian dia dicampur dengan ini akhirnya menjadi seperti itu. Itu adalah taskhirullah. Caranya Allah itu menundukkan apa yang ada di alam semesta untuk kepentingan manusia. Yang kedua itu wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Hendaklah kita itu menjaga eksistensi, menjaga keutuhan bumi, menjaga kebaikan bumi ya, kelestarian bumi, melestarikan bumi dan alam semesta itu. Jangan sampai kita itu hanya berpikir untuk generasi kita sejak sekarang. Tapi hendaklah kita berpikir untuk masa depan generasi-generasi kita setelahnya. Jangan sampai semuanya mau dihabiskan untuk pada masa sekarang ini. Berarti orang yang tidak sayang terhadap anak cucu kita. Bagaimana anak cucu kita kalau seandainya menemukan bumi kita itu dalam keadaan rusak, dalam keadaan misalnya batu bara dihabisin semua, emas dihabisin semua, kemudian perak dihabisin semua, akhirnya buat anak-anak kita kemana? Oleh karena itulah maka kita mentadabburi ayat suci Al-Quran itu satu demi satu. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati wa litadhakkaru ulul albab. Ambil saja satu ayat suci Al-Quran yang berkaitan dengan alam semesta, ya. Kemudian kita pikirkan secara masak-masak. Kemudian kita pikirkan secara mendalam. Terciptanya bergilir angin kok macam-macam, ya. Dari mana angin itu berasal? Kenapa ada angin yang galak, ada angin yang semilir, ada angin-angin yang membawa macam-macam, petaka dan lain sebagainya. Kalau terjadi seperti itu, kenapa itu? Apakah angin itu mempunyai kehendak diri sendiri ataupun ada yang menggerakkan angin itu? Berarti akan ada yang menggerakkan. Begitu juga tentang mega-mega yang ada di langit itu. Kok mega itu bisa berarak-arak menuju ke satu tempat kemudian menurunkan hujan di situ? Siapa yang Siapa yang menggerakkan semua mega-mega seperti itu? Ini pada akhirnya itu untuk kepentingan kita bersama, dan pada akhirnya kita harus mengakui tentang anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Jadi kita hendaklah menjadi orang yang bijak. Hendaklah kita memelihara eksistensi ya dari apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Ternyata kadang-kadang manusia itu sudah tidak pantas lagi untuk menyandang menjadi khalifah. Karena kita banyak sekali flora dan fauna sudah habis. Ya, begitu juga banyak binatang-binatang yang punah. Banyak lagi begitu juga flora-flora yang punah sekali, sehingga akhirnya ini adalah merupakan tanaman-tanaman yang sudah tidak ada lagi sekarang. Itu berarti menunjukkan kita dari satu sisi kita sudah tidak begitu sukses untuk menyandang sebagai khalifah fil ardh. Khalifah fil ardh itu adalah manusia yang diserai tugas untuk mengelola bumi ini untuk sepanjang hayatnya sampai hari kiamat. Dan kita yakin bahwa apa yang disediakan oleh Allah di alam semesta itu tidak akan habis sampai hari kiamat pula. Ini luar biasa sekali. Oleh karena itulah maka tugas kita sekarang itu adalah ya bagi para ilmuwan dari anggota NPO
Hendaklah setiap ayat suci Al-Quran yang berkaitan dengan alam semesta itu kita pikirkan masak-masak, kita pikirkan secara mendalam, ya, secara mendalam guna apa ini Allah menciptakan seperti ini. Kenapa Allah sudah menciptakan babi, padahal babi itu adalah barang hewan yang diharamkan? Kenapa? Pasti ada hikmahnya. Ternyata sekarang itu orang banyak sekali menemukan tentang hikmah dari adanya babi itu. Dan terus menerus, hikmahnya tidak pernah. Allah berfirman, yu'til hikmata man yasha wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah itu menganugerahkan kepada orang yang dikehendaki untuk mengetahui rahasia di balik kalamullah. Rahasia di balik hukum-hukum yang diwajibkan, hukum-hukum yang diberlakukan oleh Allah SWT kepada umat Islam. Mereka yang diberikan hikmah, mereka itulah akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak sekali. Yu'til hikmata man yasha. Oleh karena itulah kita selalu mohon kepada Allah SWT agar supaya Allah membukakan pintu hati kita sehingga bisa menemukan hikmah di balik semua ayat-ayat Allah. Baik ayat yang kauniyah ataupun ayat-ayat yang matluwah, ayat-ayat yang matluwah. Semakin kita mendapatkan banyak hikmah. Kenapa sih orang itu sholat? Kenapa sholat demikian? Kenapa puasa? Kenapa ada puasa demikian? Dan lain sebagainya. Itu semakin orang itu meneliti tentang, merenungi tentang semua itu, maka berarti dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak sekali. Ya demikian, Pak. Baik, terima kasih Ustadz. Berikut ini Ustadz ada pertanyaan, tapi di luar topik yang Ustadz sampaikan pada pagi hari ini, terkait dengan mengenai masalah puasa hari Arafah, Ustadz. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa di Indonesia pun terjadi perbedaan. Ada yang menetapkan bahwa 1 Zulhijjah itu kemarin, tetapi secara resmi pemerintah baru menetapkan hari ini sebagai tanggal 1 Zulhijjahnya. Dan tentunya hari ini akan berpengaruh pula kepada penetapan pada saat hari Idul Adha dan hari Arafahnya. Nah, sehingga yang ditanyakan oleh beliau, Ustadz, bagaimana seandainya tanggal 9 Zulhijjah yang ada di Indonesia itu berbeda dengan tanggal 9 Zulhijjah yang berada di Arafah sendiri. Seandainya nanti pada saat saudara kita sudah wukuf di Arafah, sementara di kita baru pada tanggal 8 Zulhijjah. Bagaimana Ustadz sikap kita? Apakah kita mengikuti puasa sebagaimana halnya saudara-saudara kita yang jemaah haji sedang wukuf, ataukah kita mengikuti tanggal yang ditetapkan oleh pemerintah? Ini yang disampaikan oleh pertanyaan yang kita dapati pada pagi hari ini dalam kolom chat ini. Silakan. Baik, ya. Baik, Pak Sardin. Ini merupakan masalah yang akan terulang pada setiap tahun. Yaitu dalam kita melaksanakan ibadah itu, apakah kita mengikuti Mekah terus-menerus atau kita mempunyai patokan sendiri. Ya, dalam misalnya hari Arafah itu, yang penting hari Arafah itu adalah tanggal 9 Zulhijjahnya itu. Ya, tanggal 9 Zulhijjah, karena memang tanggal 9 Zulhijjah itu kalau di Saudi Arabia itu adalah tanggal di mana wukuf Arafah di situ. Sebab kalau seandainya kita selalu mengikuti di sana di Arab Saudi, maka akan berbuntut kepada persoalan-persoalan yang lain. Apakah puasa kita harus selalu mengikuti sana dalam bidang sholat itu kan berbeda-beda. Zuhur kita di sini 4 jam kemudian baru zuhur di sana, ya. Begitu juga yang lain-lain. Maka menurut saya ini ya, itu ikuti saja apa yang menjadi ketentuan Kementerian Agama di negaranya masing-masing, supaya tidak berbuntut panjang terhadap pelaksanaan ibadah yang lainnya itu. Nah, dalam hal inilah maka kita ketahui bahwa berpuasa pada hari Arafah itu kira-kira pahalanya gimana, Pak Hasanuddin? Pahalanya besar apa enggak? Halo. Ya, Ustaz. Pahalanya berapa itu kalau orang puasa hari Arafah? Ya, wallahu a'lam ya Ustaz ya. Besar sekali mestinya Ustaz. Bisa menghapuskan dosa 2 tahun. Dosa 21 tahun yang lalu dan dosa yang akan datang. Berbeda
dengan syura ya, Asyura. Asyura itu cuman bisa menghapuskan dosa 1 tahun yang tahun-tahun lalu. Kenapa berbeda? Karena puasa hari Arafat, ya, ibadah haji itu adalah ibadahnya Nabi Ibrahim. Ya, maka itu fadilahnya melebihi daripada Asyura. Kalau Asyura itu kan karena hari di mana Allah itu menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Raja Fir'aun. Ini adalah merupakan perilaku daripada orang Bani Israel. Maka syara ataupun Allah SWT melalui nabinya itu mereka yang berpuasa pada bulan Syura diampuni dosanya 1 tahun saja. Kalau Arafat itu 2 tahun. Tahun yang lalu dan tahun sekarang. Ya, jadi saya kira begitu saja. Jadi kita tidak ada yang mengatakan, oh ini kan sekarang sudah apa namanya itu, orang sudah bisa mendeteksi ya, teman-teman yang lain. Ya, kalau zaman dulu belum ada internet, belum ada faksimil dan lain sebagainya. Kalau zaman sekarang, ya baik seperti itu bagus. Tapi menurut saya ini akan lebih bagus mengikuti saja apa yang ada di negara masing-masing, mana sih negara masing-masing, dan lain sebagainya. Ya demikian Pak. Baik, terima kasih Ustadz atas jawaban dari pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Ati pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya Ustadz, pertanyaan disampaikan oleh Pak Kunto. Nah, beliau menanyakan Ustadz terkait dengan apa yang kita baca pada pagi hari ini, yaitu pada surah Hud ayat ke-107 dan ayat ke-108. Di mana dalam ayat ke-107 disebutkan bahwa untuk mereka yang malang itu mereka tinggal di dalamnya, di dalam neraka sepanjang waktu selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki. Dan begitu pun kita bisa mendapati bahwa untuk orang yang mendapatkan kebahagiaan itu pun di dalam surga mereka yang tinggal di dalamnya sepanjang waktu selama ada langit dan bumi. Nah, sehingga beliau menanyakan apakah yang dimaksudkan, apakah berarti kekalaran neraka maupun surga tersebut bersifat tidak kekal karena terkait bersyarat dengan eksistensi langit dan bumi. Mohon penjelasan Ustadz dalam hal ini. Ya, baik, yang menurut yang saya ketahui saja ya. Ya, sedikitlah. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala itu ingin menggambarkan bagaimana lamanya orang itu menempati tempat baik di surga maupun neraka. Ya, ada khalidina fiha abad. Khalidin al-khulud itu artinya masa yang sangat lama sekali. Masa yang sangat lama sekali. Jadi kita tidak bisa mengetahui sampai berapa ribu tahun. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di hari akhirat itu sama seperti 1000 tahun. 1000 tahun pada jadi kita tidak bisa menerka-nerka sampai sejauh mana bahwa illa ayyasha Allah apa namanya itu kecuali apabila Allah itu hanya menunjukkan bahwa segala sesuatu itu kembali kepada kemauan Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah itu berkehendak untuk melempit langit bumi, itulah terserah. Kalau seandainya Allah sudah menyelesaikan sandiwara kehidupan itu untuk dalam jangka waktu 1000 tahun saja, 1.000.000 tahun saja, maka ya silakan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kehendak Allah. Tapi ini untuk memberikan satu satu pengertian bahwa hidup di alam neraka itu ya begitu. Untuk memberikan pelajaran kepada kita sekalian. Awaslah, kalau seandainya kamu itu sudah tidak ingat kepada Allah, mereka kafir, maksud kepada Allah, ya sudah, Allah tidak akan mengampuni dosa orang musyrik dan orang kafir juga. Kemudian mereka akan hidup kekal selama-lamanya untuk memberikan pelajaran. Bagaimana jadinya kalau seandainya orang itu hidup di sana, kapan mereka itu? Nah, jadi itu hanya memberikan pelajaran kepada kita sekalian untuk hakikat daripada tahun dan lain sebagainya, itu hanya Allah saja yang mengetahui. Ada khalidina fiha abada. Amalladzina su'adu fil jannati khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardh. Apakah langit pada saat itu masih seperti langit seperti di sini? Padahal pada waktu hari kiamat, yauman nadhris samaa qatayyi sijilil kutub. Artinya langit itu seperti dilempit begitu. Apakah setelahnya itu
akan ada langit seperti kita lagi. Kan lain, yauma tubaddalu ardu ghairul ardi was samawati wa barasulillahi wahidil qahhar. Bumi akan berubah. Kalau bumi pada waktu hari kiamat itu kan ngentak-ngentak, nggak ada bangunan, nggak ada pepohonan dan lain sebagainya. Bumi akan yauma tubaddalul ard, hari di mana bumi itu akan digantikan dengan bumi yang lain. Ya, was samawati, begitu juga langit. Langit itu matwiyatun biyamin. Oh, langit itu akan dilempit oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangan kanannya dalam tanda petik, ya. Kemudian dalam bentuk apa? Ya kita tidak tahu juga, ya. Tidak tahu juga. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang gaib seperti ini, ya kita imani saja secara global saja. Untuk rinciannya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, demikian, Pak. Salah, baik. Terima kasih, Ustadz. Berikut ini, Ustadz, pertanyaan yang hadir di direct message dari Pak Dedi Junaidi. Beliau, saya mencoba mengartikan dari pertanyaan beliau ini, mengkaitkan bahwa Al-Hajju Arafah, bahwa haji itu adalah Arafah. Mungkin Ustadz bisa memperjelas makna daripada Al-Hajju Arafah ini, serta kaitannya dengan puasa di hari Arafah itu sendiri, Ustadz. Jadi, titik sentral dari pelaksanaan haji itu ketika orang itu berada di Arafah itu saja. Titik sentralnya itu seperti itu. Artinya puncak daripada pelaksanaan ibadah haji manakala orang itu berada di Arafah. Pada hari Arafah inilah Allah Subhanahu wa taala itu membanggakan diri di depan para malaikat-malaikatnya. Allah bertanya, ya pura-pura bertanya kepada wahai para malaikat, mereka itu siapa tuh sedang berkumpul di situ tuh? Ada apa mereka itu datang ke sini? Para malaikat, ya Allah, mereka itu adalah hamba-hambamu juga yang datang dari negeri yang sangat jauh sekali. Mereka datang ke sini dalam rangka untuk meminta ampunan darimu dan mendapatkan rahmat darimu, ya Allah. Kemudian Allah mengatakan, Isyhadu ya malaikati fa inni qad ghafartu lahum. Saksikanlah para malaikat semua bahwa aku mengampuni semua dosa-dosa mereka. Ada ulama mengatakan bahwa dosa-dosa yang besar itu juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala manakala orang itu datang menuju ke Mekah dalam rangka untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi, apa yang sebelumnya pada awal bulan Ramadan, pada bulan Dzulhijjah ini, kenapa kita itu dihimbau untuk berbuat amal soleh pada 10 hari pada bulan Dzulhijjah? Itu dalam rangka untuk menghangatkan suasana haji, menghangatkan suasana. Makanya kata Nabi, ma min ayyamin al-amal shalih fi khair min hadhil ayyam. Tidak ada hari di mana melaksanakan amal soleh itu lebih baik daripada yang dilakukan pada hari-hari yang lain. Kata para sahabat, berkata, al-jihad ya Rasulullah. Tidak juga jihad yang bisa mengamalkan amal soleh yang dilakukan pada 10 hari pada bulan Ramadan. Ini tidak juga kecuali orang itu berperang dengan membawa bekal sendiri, kemudian dia terbunuh di medan peperangan, itulah yang bisa mengalahkan amal soleh yang kita kerjakan pada 10 hari ini. Lah, pada waktu kita kan Allah Subhanahu wa taala memberikan garis demarkasi atau garis merah, ya, yaitu ketika Allah itu memberlakukan 3 bulan pada sebelum bulan Dzulhijjah, pada Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu adalah merupakan hari-hari yang bulan-bulan yang haram, di mana Allah memberlakukan satu ketentuan, tidak boleh orang merampok pada bulan Ramadan, tidak boleh berperangan, tidak boleh orang itu mengganggu orang yang datang ke Mekah, tidak boleh diganggu. Ini dalam rangka untuk perhelatan besar yang dimana sahibul bait itu adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Jadi Al-Hajj Arafah itu adalah puncak kulminasi daripada pelaksanaan ibadah haji itu. Jadi kalau seandainya orang itu bisa memanfaatkan keberadaan dia pada waktu hari Arafat, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang sangat bagus sekali itu. Kalau seandainya saya sudah pernah mengumpulkan ke sini, pada setiap saat segala sesuatu ada puncaknya itu. Puncaknya bulan Ramadan adalah pada Lailatul Qadar. Puncaknya sholat pada waktu orang itu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Puncaknya orang melaksanakan ibadah haji pada waktu orang itu berada di Arafah. Jadi siapa orang yang betul-betul merenungkan, betul-betul memanfaatkan hari Arafah itu untuk ibadah, maka dia akan mendapatkan bagian yang pahala yang sangat banyak sekali. Ya, demikian, Pak.
Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Dan ini Ustadz ada kelanjutan sepertinya dan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dedi tadi Ustadz. Mohon penjelasan Ustadz mengenai esensi daripada wukuf itu sendiri. Apakah dalam pengertian hanya secara fisik kita hanya berdiam di dalam tenda itu, ataukah sebetulnya pada saat kita wukuf itu lebih banyak kita melakukan introspeksi mengenai bagaimana keberadaan diri kita dan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustadz? Baik, kita dilahirkan dalam keadaan telanjang, tidak membawa apa-apa. Dan pada mati pun juga kita tidak membawa apa-apa. Allah ingin agar supaya manusia itu merenungkan diri tentang hikmah di balik wukuf di Arafah. Salah satu di antaranya adalah bahwa manusia itu semua sama. Baik itu ya pejabat, mereka yang pejabat, semua itu sama, itu adalah merupakan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus dianggap bahwa jabatan, ilmu, harta dan sebagainya itu hanyalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Tapi pada hakikatnya manusia itu sama saja. Oleh karena itu yang membedakan antara satu orang dengan orang yang lain yaitu adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, manusia itu adalah perhelatan yang terbesar dalam Islam, yaitu perhelatan yang bersifat mondial, perhelatan yang bersifat universal, antara supaya orang itu mengetahui tentang dirinya sendiri. Manusia itu nggak punya apa-apa. Kemudian Allah akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wa afdala 'alakum tashkurun. Allah itu mengeluarkan kamu sekalian dari perut ibunya tanpa mengetahui apa-apa. Kemudian ini supaya merenungkan tentang dirinya sendiri. Dari mana dia itu berasal, untuk apa dia itu hidup di dunia, kemana lagi dia itu akan berangkat, kemana berangkat, kemana, pada akhirnya seperti apa. Itu hal yang merenungkan seperti itulah yang akhirnya bisa orang itu tersadarkan, tersentak. Kemudian ibadah haji itu terkait dengan sejarah. Sejarahnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kalau seandainya orang-orang Yahudi itu mereka tidak percaya kepada kenabian Nabi Muhammad SAW, itulah buktinya. Adanya makam Ibrahim itu dahulu Nabi Ibrahim pernah datang ke Mekah. Buktinya masih ada, bukti fisiknya masih ada. Sehingga mereka yang tidak mempercayai kepada kenabian Nabi Muhammad itu adalah merupakan kesalahan besar dari segi keyakinan mereka itu. Ya. Jadi salah satu di antaranya adalah bahwa manusia semuanya sama, adalah merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang membedakan antara satu dengan yang lainnya itu kecuali karena ketakwaan kepada Allah. La fadla la arabiyyin ala jami'in illa bittaqwa. Pada saat hari-hari Arafah itu Rasulullah Nabi itu berkhutbah yang sangat mengesankan sekali dalam sejarah kehidupan. Wahai manusia, engkau itu adalah anak cucu Adam. Dan Nabi Adam itu terbuat dari turab. Dan tidak ada yang bisa lebih mulia daripada yang lain kecuali ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai umat manusia, wahai anak cucu Adam, janganlah kamu setelahnya ini kamu berperang kembali. Kamu memercikan darah dengan pertumpahan. Ya. La tarji'u ba'di kuffara. Janganlah setelahnya melaksanakan ibadah haji ini kamu kembali ke tempatnya masing-masing dalam keadaan kafir. Tidak boleh seperti itu. Ini khutbahnya Nabi di wakuf pada wakuf Arafah itu sangat menggetarkan hati. Oleh karena itulah bagus juga kalau seandainya tema khutbatul wada Nabi itu dijadikan, karena ini adalah merupakan khutbah yang bersifat universal. Ditujukan kepada ya ibna Adam. Luar biasa itu. Maka perlu juga ditekankan. Jadi kemudian kenapa itu putih? Karena memang kita itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah di sini adalah tidak membawa fitrah itu di Islam, tidak membawa dosa apa-apa. Barulah orang tuanya yang menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Dan hendaklah kita itu kembali kepada Allah dalam keadaan fitrah, dalam keadaan fitri. Oleh karena itu mereka yang datang dan melaksanakan ibadah yang haji mabrur, laisa lahu jazaa'un illa, tidak ada lagi batasnya kecuali surga.
Ya, banyak sekali ya yang bisa Baik. kita renungkan tadi. Baik, begitu Baik, Pak. Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Mudah-mudahan nanti hal ini menjadi bagian pula dalam khutbah yang akan Ustaz sampaikan kepada sekalian. Insya Allah Prof. Vaksin Saku Idul Adha ini akan menjadi khatib di Masjid Al-Hidayah di Bintaro Jaya Sektor 2 di depan rumah saya, Bapak Ibu. Bagi Bapak dan Ibu ingin Ya, mendengarkan sekaligus khutbah dari beliau, silakan nanti salat Id di Bintaro. Nah, Pak Ibu ya, yang dirahmati Allah, Ustadz, ini ada pertanyaan lagi Ustadz berikutnya, dan saya kira pertanyaan ini banyak sekali muncul dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang ini ya, ketika ya. menghadapi Idul Adha ini. Ini Ibu Om menyampaikan pertanyaan Ustadz mengenai banyak sekali perbedaan pendapat di dalam kehidupan masyarakat kita mengenai masalah memotong kuku, memotong rambut, gitu kan, larang-larangan terhitung tanggal hari ini, tentunya tanggal hari pertama Ya. bulan Dzulhijjah. Nah, pertanyaan beliau, apakah hal ini hanya diberlakukan kepada orang yang melaksanakan kurban, ataukah berlaku kepada kita semuanya? Dan juga ada juga yang mengatakan bahwa sebetulnya apakah hal ini diberlakukan hanya kepada binatang sembelihannya, atau bagaimana? Mohon kejelasannya, Ustadz. Ya, memang di dalam kitab-kitab fikih disebutkan apabila orang mau berkorban ya, maka hendaklah dia itu memposisikan diri seperti orang yang sedang melaksanakan haji. Orang melaksanakan ibadah haji itu kan tidak boleh memotong rambutnya, memotong kukunya. Jadi dia itu seakan-akan menyesuaikan diri dengan keadaan kejiwaan orang-orang yang itu seperti itu, bukanlah merupakan satu larangan yang bersifat haram, tapi hendaknya himbau saja. Artinya orang itu ikut secara psikologis, ikut bersama dengan perasaan orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Itu bagi orang yang mau berkorban saja, Pak. Tapi bagi orang yang tidak mau berkorban, ya sudah, ya silakan memotong rambut dan lain sebagainya. Jadi itu juga hukumnya bukan merupakan haram yang orang itu berdosa, tidak. Orang yang mau melakukan korban kemudian memotong rambutnya, ya nggak apa-apa juga, nggak apa-apa, tidak sampai berdosa. Saya etika begitu aja. Itu saya anggap sebagai itu satu etika orang yang mau berkorban seperti itu. Nah, jadi kita hendaklah dihimbau oleh Allah melalui Nabi, hendaklah kita itu mempunyai perasaan yang sama dengan orang-orang. Bukankah kita itu ada Syahrul Haram? Bukankah kita pada hari pertama bulan Dzulhijjah kita disuruh untuk melakukan amalan-amalan yang bagus? Bukankah Allah Subhanahu wa taala memberlakukan bulan haram tidak boleh melakukan dalam rangka untuk menyemarakan perhelatan yang bersifat tahunan, bersifat mondial, bersifat universal, di mana yang menjadi yang menjadi tuan rumahnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya silakan saja apabila mau seperti itu, ya seperti itu. Ya, demikian. Baik, terima kasih Ustadz. Berikut Ustadz dari Pak Kunto Baikuni. Beliau menanyakan Ustadz, di dalam saya mencoba melengkapi ini dengan mengambil seperti halnya terdapat dalam surah As-Sajdah, surah ke-32. Di dalam ayat ke-9, di situ disampaikan bahwa tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan ruh dalam kurung ciptaannya ke dalam kurung tubuhnya, dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Nah, atas terjemahan yang kita dapati seperti ini, untuk terjemahan yang diterbitkan dari Kementerian Agama, ada tambahan yang di dalam kurung itu yang disebutkan dengan ciptaanku. Nah, mohon penjelasan dari Ustadz. Padahal ruh itu sendiri disampaikan oleh Pak Kunto bukanlah makhluk, tetapi entitas yang tak terpisahkan dari zat Allah itu sendiri. Mohon penjelasan Ustadz akan kata ciptaanku di sini. Baik. Taswiyah memang itu adalah menyempurnakan. Ya, dari seperti yang tadi saya sampaikan bahwa pada awal manusia yang pertama terbuat dari turab, tanah, kemudian menjadi atin, kemudian menjadi hamim masnun, menjadi sol-sol gal-fakhar, kemudian barulah Allah itu meniupkan rohnya. Kemudian untuk manusia setelahnya itu terbuat dari spermatozoa, kemudian
menjadi alaqah, menjadi mudghah, kemudian setelah mudghah itu barulah ada tulang belulang, kemudian setelahnya itu dilapisi dengan daging, kemudian setelahnya itu sudah semua beres semua, barulah Allah meniupkan rohnya. Nah di sini menjadi persoalan pada waktu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabb. Katakanlah bahwa roh itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Jadi pada waktu orang berusaha untuk mengetahui apa sih roh itu, maka Nabi Allah memerintahkan kepada Nabi-Nya bahwa roh itu adalah urusan, bukan merupakan. Hanya saja ada orang yang lagi mengatakan bahwa bukankah roh itu adalah suatu entitas yang menghuni pada jasad manusia, yang dalam roh itu akhirnya jasad manusia seperti disetrum dengan setruman listrik, yang tadinya misalnya radio, sebelumnya ada saluran listrik, maka radio diam saja. Setelahnya dimasuki saluran listrik, lah apakah roh itu masuk ciptaan Allah atau bukan? Sebagian mengatakan itu amr rabbi, itu entitas berbeda. Tapi ada lagi mengatakan bahwa selain Allah, apapun itu adalah merupakan khalqullah, adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, makhluk ya, makhluk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita belum mengetahui secara pasti ya, apakah itu roh itu makhluk dari Allah, apakah roh itu entitas lain ya. Saya kira perdebatan yang semacam ini artinya perdebatan ilmiah saja ya. Yang penting kita meyakini bahwa roh itu dari Allah, roh itu disematkan ke dalam jisim manusia, dan roh itu bisa menjadi kotor, bisa menjadi bersih, manakala bisa menjadi kotor kalau seandainya roh itu dikotori oleh dosa-dosa manusia, dan menjadi bersih manakala roh itu tidak tidak dikotori oleh dosa-dosa manusia. Menjadi roh itu juga bisa berbau wangi kalau seandainya ada seorang alim, seorang ulama, seorang yang waliullah, seorang yang taat, maka begitu roh itu diangkat ke atas, maka malaikat yang ada di sekitar itu akan mereka mencium bau wangi daripada roh yang diangkat. Dan roh itu pada akhirnya bergelantungan di alas di sana itu. Bergelantungan di sana itu. Dan masih terhubung dengan tulang ekor manusia. Jadi pada diri manusia itu ada tulang ekor, di mana tulang ekor itulah yang akhirnya menjadi bibit bagi munculnya manusia pada akhir zaman, pada hari kiamat. Pada hari kiamat itulah maka yang muncul itu ada sama seperti bibit apapun ya, bibit buah-buahan itu ada pada diri manusia itu ada. Disitulah orang itu bisa berhubungan antara roh yang ada di Sidratul Muntaha sana dengan yang ada di kuburan. Oh, bagaimana roh ini diangkat kok masih orang kalau di kuburan kok masih bisa menjawab salamnya, assalamualaikum ahli kubur, antum salafuna wa nahnu wa inna insyaallah ta'ala lahiqun. Nah, itu adalah merupakan satu entitas yang secara kita tidak tahu. Akal kita itu tidak sampai ke sana. Maka jangan sampai kita memperdalam masalah ini ya. Kita sendiri kulir roh min amri, ya sudah, itu aja. Tidak dalam merupakan amrullah. Ya, demikian Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ustadz. Berikut ini Ustadz pertanyaan dari Ibu Dina Samsiar Ustadz. Jadi beliau menanyakan apakah bagi orang-orang yang Allah berikan kelebihan, apakah dalam hal pengetahuan ataukah dalam hal ilmu agama dan kemudian menyebarkan agama sebagai pendakwah dan lain-lainnya, apakah hal itu sudah merupakan takdir yang Allah tetapkan kepada yang bersangkutan, sudah digariskan, ataukah hal itu terkait pula dengan usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh Allah dan kemudian diridhoi oleh Allah? Ustadz, mohon penjelasannya. Baik, secara garis besar, semua yang terjadi di dunia ini semuanya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang itu bisa mengatur takdir ya, katakanlah begitu, mengatur takdir dirinya itu apabila dia itu berusaha, dia ingin menjadi pengusaha. Terus kemudian setelah usaha-usaha, kemudian dia menjadi pengusaha betulan. Ya, jadi takdir itu baru kan kita katakan setelahnya sesuatu itu terjadi. Ya, jangan sampai kita menggunakan takdir untuk menjustifikasi terhadap kesalahan kita itu. Kita nggak bisa. Oke, orang membunuh, ini takdir saya. Itu nggak boleh seperti itu. Takdir
yuhtaju biha fil ma'ayib la fil masaib. La fil masaib. Jadi kalau sebelumnya sesuatu itu terjadi, maka itu adalah merupakan ranah kita untuk bisa melakukan sesuatu. Baru takdir itu bisa kita katakan kalau seandainya sesuatu sudah terjadi. Oh, kecelakaan. Oh, berarti itu. Ya, kecelakaan ataupun kematian. Oh, berarti sudah takdirnya. Jadi kalau sudah terjadi, barulah kita katakan itu takdir. Tapi kalau sebelum takdir, kitalah yang katakanlah bisa menyusul takdir. Atau menjadikan kita itu akhirnya sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi demikian Pak ya. Baik. Terima kasih Ustadz. Berikutnya Ustadz, ini pertanyaan yang selalu muncul, namun saya kira ini tetap penting saja Ustadz ya, untuk memberikan kejelasan. Jadi pertanyaan mengenai kurban Ustadz. Ada pertanyaan yang saya gabungkan saja, pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Burhan dan juga pertanyaan tadi yang disampaikan oleh Ibu Misyalatif Ustadz mengenai kurban. Yang pertama, masih rancu kadang-kadang Ustadz. Ada yang mengatakan bahwa kurban itu idealnya sesuai dengan kemampuan satu orang satu kurban. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa satu kurban itu untuk satu keluarga. Itu pertanyaan pertamanya. Nah, yang disampaikan oleh sahabat kita. Dan kemudian Ibu Misyalatif menambahkan lagi di sini, apakah kurban itu hanya diperuntukkan kita yang masih hidup, ataukah bisa juga kita atasnamakan orang tua kita atau siapapun yang sudah kembali kepada Allah? Ustaz, mohon penjelasannya. Baik, Nabi itu berkorban dengan 2 domba. Yang satu Nabi peruntukkan untuk keluarga sendiri, dan satu lagi Nabi itu berkorban untuk umatnya. Jadi satu untuk umatnya semuanya. Itu sekarang kalau seandainya orang mau berkorban, maka hendaklah setiap orang itu berkorban atas nama dirinya sendiri. Kalau kambing itu di 1 orang, kalau untuk sapi, onta itu bisa untuk 7 orang. Lah kalau seandainya orang ingin mengirimkan pahala kepada ayahnya dan ibunya yang sudah meninggal, maka boleh diniati, ya Allah, ini aku berkorban agar supaya orang tua saya yang ada di alam kubur itu mendapatkan pahala dari korbannya. Tapi bukan berarti dia sudah tidak mempunyai pahala apa-apa. Dia tetap mempunyai pahala dari pengorbanannya, dan pahala itulah yang akhirnya juga sampai kepada orang tuanya yang sudah meninggal itu. Nah, jadi begitu Pak ya. Baik. Baik, terima kasih. Ini saya kira selesai. Baik, baik, saya kira jelas Bapak dan Ibu ya, dengan penjelasan Ustaz mengenai kurban dan juga mengenai kepada yang sudah meninggal pun kita sah-sah saja Ustaz ya. Oh, iya. Mudah-mudahan jadi salah satu bentuk silaturahim ya kepada orang tua ya Ustaz ya. Iya, orang kalau sudah ada di dalam alam kubur itu menanti suplai pahala dari keluarganya. Masya Allah. Menanti itu. Pahala membaca Quran, pahala sedekah, pahala dan lain sebagainya itu sangat menanti itu. Masya Allah. Ya, baik. Makasih Ustaz. Dan saya kira ini sudah menuju kepada pertanyaan terakhir Ustaz dari Ibu Nyayu Toyibah. Beliau menanyakan Ustaz bahwa sekarang ini kalau seandainya dalam suasana duka bertakziah ada yang meninggal, seakan-akan bahwa diekspresikan dengan warna hitam. Nah, sementara di dalam Islam kan warna terbaik itu adalah warna putih. Nah, sehingga hitam ini apakah lebih kepada budaya atau tradisi saja, ataukah bagaimana Ustaz, ini pertanyaan beliau, ataukah sebaiknya sebagai muslim kita pakaian putih gitu Ustaz? Ya, jadi begini ya, itu budaya saja Pak. Itu budaya saja. Karena orang kalau seandainya dalam keadaan kegelapan itu susah kan ya. Dalam keadaan kegelapan itu susah. Dan makanya hitam itu identik dengan kesusahan, ya seperti itu. Jadi kalau misalnya di Stockholm, kata yang saya dengar, kalau Stockholm itu orang banyak melakukan bunuh diri kalau seandainya mereka itu dalam keadaan malam saja. Ya, jadi malam itu identik dengan kegelapan, dan warna hitam itu ada identik dengan. Jadi tidak ada di dalam syariat Islamia itu kalau orang takziah kepada harus memakai begini, tidak ya. Jadi itu merupakan budaya saja. Kalau melakukannya ya nggak apa-apa juga. Itu hal-hal yang mubah-mubah saja itu. Ya demikian. Baik.
Terima kasih Ustadz. Baiklah Ustadz, sebelum kita mendengarkan sambutan ya dari Prof. Saryadi yang berulang tahun kemarin, Ya, dan Alhamdulillah Ustadz pun bisa hadir tadi malam ya Ustadz ya. alhamdulillah. Kita ingin mendengarkan terlebih dahulu Ustadz Ya, uraian silakan. puisi yang disampaikan utamanya ya untuk Prof. Saryadi yang berulang tahun, namun insya Allah puisi ini akan mengena kepada kita semuanya. Dan Pak Boy Busmar yang tadi malam tidak sempat dihantarkan di sana, Allah pilihkan media pertemuan yang justru lebih banyak lagi Pak Boy, 600 orang yang masih hadir pada saat ini. Masya Pada Pak Allah. Boy kami persilakan Pak Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Suharyadi yang saya cintai, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, keluarga besar NBO yang saya sayangi. Sesungguhnya saya itu tidak pernah berpuisi. Yang pernah saya lakukan hanya melakukan deklamasi di depan kelas ketika saya masih SMA dulu di Bukit Tinggi. Karena kalau kita memberikan deklamasi, kita akan dapat nilai untuk bahasa Indonesia yang bagus. Waktu itu puisi yang paling saya sukai adalah Antara Kerawang dan Bekasi. Tapi ketika saya mendengar Prof. Suharyadi akan ulang tahun pada tanggal 30 Juni yang lalu, saya ingat terhadap saya khususnya, Prof. Suharyadi sangat berjasa. Jasanya besar tak terperi. Karena dengan merawat NBO, saya hampir setiap pagi bisa ngaji. Dulunya tidak demikian. Tidak demikian. Karena itu, saya mikir, apa ya kado yang bisa saya berikan buat Prof. Suharyadi? Maka saya coba buat sebuah puisi yang judulnya saya beri seperti ini. Ibu, aku rindu. Prof. Suharyadi dan hadirin semuanya, izinkan saya membacakan. Ibu, aku rindu. Ibu, hari ini hari ulang tahunku. 70 sudah umurku. Ku ingat cerita ibu. Lahirku ditolong nenek, sepupu ibu. Sembilu ditorehkan ke kunyit dulu sebelum memotong tali pusatku. Ibu, kini ku sadar persalinanmu penuh bahaya. Sarana pasti terbatas untuk siasati bahaya. Engkau bersalin sambil melafazkan doa dan asmaul husna. Menggantungkan keselamatan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua cerita dari ayahanda yang ku dengar dengan tetesan air mata. Ibu, aku rindu pelukanmu. Ingin dibuai sayang dalam gendonganmu. Aku rindu harum tubuhmu. Aku rindu lembut belayanmu. Aku rindu menatap sayang bola matamu sampai terlena dalam dendang lagu. Ibu, 70 tahun umurku tak terasa, tapi aku tetap putra kecilmu yang manja, yang terkadang tidak tahu mau berbuat apa. Ketika takutku datang, ku ingin di sampingku tetap kau ada. Dulu, ketika aku ragu, engkau buat semangatku membara. Ayo nak, gantungkan cita-citamu di bintang suraya. Ibu, terima kasih nikmatnya air susumu. Terima kasih semua cium mesramu. Terima kasih semua tatapan sayang matamu. Terima kasih semua pelukan hangatmu. Terima kasih semua bisikan doa-doamu. Biar berbongkah emas dan perak, takkan terbalas jasamu. Rabbighfir li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir laha warhamha
wa'afihi wa'fu anha, wa akrim nuzulaha, wa wasi' madkhalaha, waqsilha bil ma'i wassalji wal baradi, wa naqihi minal khataya, kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas, wa abdilha daran khairan min darihi, wa ahlan khairan min ahlihi, wa zawjan khairan min zawjihi, wa qihi fitnatal qabri wa adzaban nar. Ya Allah, semua kami akan kembali kepadamu bila kelak sampai waktuku. Aku ingin kembali ke haribaanmu dengan ridho dan ridhomu. Masukkan aku ke dalam golongan hamba-hambamu. Masukkan aku ke dalam surgamu. Pertemukan aku dengan ibuku. Rawamangun, waktu subuh, Selasa 28 Juni tahun 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Pak Boy ya. Belum pernah kita mendengarkan puisi, boleh jadi Bapak Ibu semuanya. Bagaimana Pak Boy menggambarkan sesuai dengan profesi beliau, pengetahuan beliau sebagai dokter kandungan ya. Dengan situasi dan kondisi yang dialami oleh ayah dan oleh ibu kita ketika melahirkan kita dahulu ya Pak Boy. Semakin kita mengetahui sekarang, semakin kita bisa melihat bagaimana perjuangan luar biasa dari ibu kita. Nah baiklah Bapak Ibu sekalian, kita langsung mengundang Prof. Suryadi untuk menyampaikan sambutannya dan terutama menerima kado berupa puisi yang telah diantarkan oleh Pak Boy. Kepada Prof. Suryadi, kami persilakan Prof untuk meng-unmute audionya Prof. Silakan Prof di-unmute. Ya. Terima kasih Pak Ustadz Hasanuddin. Siap Prof. Prof. Asin Sako yang kita semua memuliakannya. Allah juga memuliakan beliau. Pak Boy Bosmar yang hadir, dan hari ini saya sungguh tidak mengira Dr. Boy ini selain dokter yang hebat juga buat puisi yang hebat karena ternyata berasal dari Minang. Banyak sekali orang-orang Minang yang hebat-hebat di dalam membuat puisi. Bapak Ibu sekalian yang masih bertahan sampai saat ini 550 yang semua dirahmati Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh ya, 70 tahun tanggal 30 Juni yang bertepatan kemarin, dan malamnya diadakan syukuran di satu tempat, dan mohon maaf hanya bisa sedikit mengundang rekan-rekan Bapak Ibu sekalian dari ngaji bareng online karena memang keterbatasan ruangan. Dan alhamdulillah begitu banyak teman-teman yang kami undang bisa hadir hampir seluruhnya dan bisa mengikuti acara walaupun sampai agak larut malam ya. Saya juga tidak menyadari bahwa hari ini tanggal 1 Dzulhijjah yang betul-betul merupakan bulan yang sangat dianjurkan untuk berbuat kebaikan. Jadi malam tadi adalah malam 1 Dzulhijjah. Bertepatan malam Jumat, yaitu malam yang juga sangat sakral bagi kita semua, karena hari ini adalah hari Jumat, hari yang menurut istilah Asin Sako tadi, puncaknya hari ya hari Jumat, puncaknya sholat ya sujud dan lain sebagainya ya. Semua punya puncak. Jadi pada malam puncak hari itu bertepatan semua yang atur semua Allah SWT. Pas malam Jumat, ternyata malam 1 Dzulhijjah. Kemudian dihadiri begitu banyak teman-teman sahabat-sahabat NBO yang sebagian besar baru ketemu malam tadi, karena semuanya bertemu di dalam mengaji bareng online ya. Artinya
sahabat online sebenarnya. Tapi setelah ketemu seperti tadi malam ya jadi sahabat yang sesungguhnya, karena walaupun kita sahabat online, hubungan batin di antara kita ini sudah terjalin begitu kuat sekali ya. Dan saya sungguh merasa sangat berat menerima pujian Dr. Boy tadi yang menyatakan bahwa seolah-olah saya yang pencetus NBO sehingga menyebabkan Dr. Boy yang tadinya bolong-bolong ngajinya sekarang tiap hari ngaji. Saya ini tadi malam saya katakan bahwa pencetus NBO itu Dr. Hasanuddin Thoib. Saya ini sebagai pelengkap penderita. Karena harus melengkapi setiap ngaji bareng online tiap pagi harus membuat resume tokoh-tokoh yang macam-macam background-nya, macam-macam yang disampaikan, saya harus bikin resume. Sehingga walaupun kadang-kadang habis sholat subuh itu masih terkantuk-kantuk, ya tetap harus mendengarkan kalau di resume. Nah, ini saya sama dengan Dr. Boy merasakan manfaat betul dari adanya ngaji bareng online ini. Terima kasih Dr. Boy atas puisinya yang luar biasa. Insyaallah. Ibu ini bukan hanya saya, semua kita merindukan ibu kita yang melahirkan kita dengan bertaruh menyambung nyawa istilah Jawanya ya. Saya kebetulan tadi malam juga saya sampaikan saya hanya bisa didampingi ibu sampai umur 7 tahun. Karena ibu wafat tahun 59, saya lahir tahun 52. Saya masih kelas 2 SD. Tetapi beberapa kata-kata di puisi Dr. Boy tadi mengena betul karena walaupun saya usia masih sangat kecil, tetapi saya merasakan betul bagaimana pembelaan seorang ibu terhadap putranya. Satu contoh kecil saja, ayah saya itu kepala sekolah dasar di desa saya di Salatiga sana. Dan zaman itu kan guru-guru itu kan keras ya. Mukul murid pakai penggaris segala macam, air terbuang-buang itu mencubit dulu. Biru-biru itu sesuatu yang biasa waktu itu ya. Kalau sekarang dilaporkan ke komisi anak itu. Nah itu kalau saya pulang melapor ke ibu, wah bapak ini saya biru-biru semua dicubitin bapak di kelas. Wah ibu begitu bapak datang marahin bapak membela anaknya ya. Tapi itulah cara orang tua zaman itu mendidik anaknya, mendisiplinkan anaknya, sehingga walaupun kita sama bapak keras betul, kalau salah betul-betul dengan tangan, tapi kita tidak merasa dendam ya, tapi merasa diarahkan menjadi anak yang baik. Jadi saya kira kita semua berterima kasih kepada Pak Boy Bosmar yang telah membuat puisi yang begitu indah tentang ibu. Semuanya syarat makna. Dan Dr. Boy memang betul-betul menghayati waktu membuat puisi. Kembali ke ulang tahun saya tadi malam merasa sungguh sangat Allah berikan kebahagiaan yang sangat luar biasa dan sepenuhnya. Karena dihadiri selain tokoh-tokoh, sahabat-sahabat yang senior maupun junior maupun sebaya, juga ustadz-ustadz besar hadir. Yang semuanya tadinya saya mengundang itu dengan penuh keraguan apakah beliau-beliau berkenan hadir ya, saya ini siapa. Tapi ternyata Prof. Nasaruddin hadir dan memberikan doa di akhir pertemuan dengan sangat khusyuk dan mengingatkan bahwa doa yang disepanjatkan tadi malam itu doa di malam Jumat yang insya Allah dijabah oleh Allah SWT. Didahului oleh Prof. Asin Cako yang memberikan kesan dan pesan yang penuh sanjungan kepada saya. Prof. Asin Cako mengaku seharusnya bukan saya karena saya mengenal Prof. Suharyadi itu lewat online. Jadi lewat tatap muka di online saja. Dan baru malam tadi itu ketemu muka langsung. Dan ternyata wajah Pak Asin Cako di online maupun di kenyataannya lebih ganteng kenyataannya. Semuanya begitu. Wah, Boy Bosmar itu juga ketemu langsung itu saya rada kaget loh. Wajahnya kok
putih dan ketampan begini ya gitu. Walaupun teman-teman yang lain juga mengaku katanya kaget juga lihat tampang saya langsung kalau di online kok kelihatan sudah tua, cocok umurnya 70 gitu. Tapi kalau waktu ketemu langsung kok belum kelihatan 70, alhamdulillah. Jadi kemudian mengenai makna kehidupan itu Prof. Komarudin Hidayat yang tadinya lupa, saya juga nggak mengingatkan kembali karena sama-sama tuanya ya ingatlah sendiri, kalau lupa ya salahnya sendiri, wong memang udah tua gitu. Jadi Prof. Komarudin ini baru pulang dari suatu tempat mau pulang ke rumahnya, baca WA lagi, ketemu WA saya, loh ternyata malam ini loh. Itu udah, makanya beliau agak telat datangnya. Karena apa? Pakai baju biasa, wah nggak enak juga ini. Walaupun sebenarnya nggak apa-apa juga, karena saya bilang pakai baju batik atau sopan. Tapi beliau nggak enak, jadi tadi malam itu jas yang dipakai, jas baru beli dari Grand Indonesia. Dan ya, alhamdulillah yang membaca, yang memberikan renungan hidup itu, makna kehidupan yang disampaikan beliau sangat indah. Ada 5 faktor, ada unsur kebahagiaan, karena sebenarnya tujuan hidup setiap orang itu adalah mencari kebahagiaan. Dan bagaimana mendapatkan kebahagiaan itu diuraikan dengan sangat rinci oleh Profesor Komarudin Hidayat, dan semua mengakui bahwa ceramah beliau itu tadi malam sangat luar biasa dan mengena bagi kita semua. Jadi kalau mau berbahagia, tirulah ada 5 faktor, terus ditambah lagi 7 faktor berdasarkan hasil-hasil riset yang menuju kebahagiaan. Dan itu saya merasakan betul, yang berulang tahun berapapun ya, mendapatkan situasi yang hanya Allah yang bisa ngatur. Makanya tadi setiap ada pertanyaan-pertanyaan yang memang sulit dijawab secara logika oleh Prof. Absin Sako, itu kemudian selalu dikembalikan kepada hanya Allah yang tahu. Mengenai takdir, ya Allah, memang hanya Allah yang tahu, kita wajib berusaha. Tapi seseorang menjadi jahat, seseorang menjadi baik, seseorang menjadi soleh, seseorang menjadi tidak soleh, itu ya karena upaya masing-masing. Akhirnya takdirnya mengarahkan ke sana. Ini saya kira yang sangat bagus sekali John Perwasin Cako tadi ya. Saya mengaca pada kehidupan saya, dan saya kira Bapak Ibu sekalian semua sama. Kita tidak tahu mengapa kita sampai seperti sekarang ini. Itu semua karena usaha-usaha kita. Dan akhirnya setelah lewat, seperti Prof. Absin Sako sampaikan, itulah takdir. Setelah kejadian dan setelah lewat, itu semua takdir. Tapi sebelum kejadian, kita tidak tahu takdir kita seperti apa. Hanya Allah yang tahu. Kita sebagai manusia hanya berusaha. Ini tausiah juga yang sangat luar biasa, yang juga sekaligus saya introspeksi diri dan kembali berbagai hal yang telah saya lalui selama 70 tahun ini. Dan saya juga sangat berbahagia cucu-cucu yang saya surprise karena baru tampil tadi malam, yang betul-betul saya khawatir nih anak-anak kecil biasanya takut di depan panggung. Ini kemarin nggak ada takutnya, lebih takut saya dibandingkan cucu-cucu, karena cucu-cucu nggak mikir segala macam ya. Pokoknya tampil aja. Dan alhamdulillah ya, itu semua Allah yang mengatur. Saya dari segi pengetahuan agama itu jauh lebih bagus Dr. Boy Bosmar pasti. Dan jauh lebih jelek dibandingkan Bapak Ibu sekalian yang ikut ngaji bareng
online, apalagi Pak Kristiono, Pak yang selalu memberi pertanyaan-pertanyaan yang sangat menggelitik ya, Pak Bayaki dan lain sebagainya ya. Semuanya yang memberikan pertanyaan ini pasti pengetahuan agamanya jauh lebih baik dari saya. Saya baru menyadari bahwa apa yang saya lakukan selama ini itu sebenarnya mengikuti apa yang diuraikan oleh Pak Hasanuddin tiap hari, diuraikan oleh Pak Hasan Cako, diuraikan oleh Prof. Nasaruddin. Itu kok seperti terbuka baru, oh iya ya yang saya lakukan selama ini ternyata itulah yang diatur dalam agama yang pada waktu itu saya belum paham ya. Oleh karena itu Prof. Hasan Cako, terima kasih banyak atas tausiah-tausiahnya yang membuka wawasan dari hamba Allah yang kurang pengetahuan ini ya. Jadi saya selalu menyimak ya. Tadi malam tuh saya sebenarnya sampai jam 12 Pak Hasan di gedung, terus saya lebih baik pulang karena rumahnya dekat ya, anak-anak yang nginep di hotel. Sampai di rumah jam 1, tidur itu baru jam 2. Subuh karena pakai bel, kalau nggak pakai bel mungkin nggak terbangun Pak Hasan. Tapi karena bel walaupun terkantuk-kantuk, oh iya ya subuh dulu lah nanti tidur lagi. Tapi habis subuh, iya Pak Hasan ini pasti membuka acara NBO dan kalau nggak Pak Nasaruddin, saya belum tahu persis beliau mengisi apa tidak. Pak Hasan Cako, Pak Hasan pernah bilang, masa ada tokoh ulama yang luar biasa yang mau memberi ceramah, saya malah tidur gitu. Jadi saya tahan-tahan betul untuk tidak tidur mendengarkan dan seksama dari Pak Hasan Cako. Jadi terima kasih banyak juga pada Bapak Ibu sekalian dan mohon maaf tidak bisa mengundang, tapi suatu saat nanti kita bisa dalam berbagai kegiatan lain bisa saling bertatap muka, walaupun sekarang kita hanya lewat Zoom. Dan terima kasih atas segala doa, sapaan kepada diri saya dan keluarga yang tentu saya sangat berharap dan doa-doa tersebut dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dan keluarga saya pribadi, tetapi kembali kepada yang mendoakan juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala yang sama atau berlipat-lipat dibandingkan doa yang disampaikan. Demikian Pak Hasanuddin. Siap, Prof. Pak Hasan Cako ini tadi malam waktu saya tanya, Bapak menginap di Jakarta? Enggak, saya pulang. Saya bingung juga nih, pulang kalau nanti mau Jumatan di masjidnya Pak Hasan, waduh kembali lagi. Betapa luar biasanya fisik beliau yang juga sebenarnya sudah, kalau ukuran orang Indonesia sudah tua, kalau ukuran WHO kan sekarang kan sebenarnya masih remaja Pak. Demikian Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Saradi atas sambutannya dan pesan dan kesan ya, terutama di dalam mensyukuri nikmat usia 70 tahun yang luar biasa ya, mendapatkan sambutan kehangatan dari sahabat-sahabat kita semuanya. Memang Masya Allah Bapak dan Ibu tentunya kan peserta NBO kan hanya merupakan sebagian ya dari komunitas yang hadir dalam pertemuan tadi malam. Namun entah kenapa seakan-akan forum itu menjadi forum NBO tadi malam ya Prof. Alhamdulillah, sehingga bisa dibayangkan Bapak dan Ibu ya kalau sana kita bisa diperjumpakan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalaupun tidak di dunia ini, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di jannah terbaiknya Allah Subhanahu wa taala. Dan Prof, untuk Prof Asin itu beliau untuk jadi khatib di masjid depan rumah saya itu bukan hari ini Prof, tapi hari Idul Adha nanti Prof. Oh ya maaf. Salat Idul Adha. Salat Idul Adha, sehingga bagi Bapak dan Ibu ingin kita reunian lagi di masjid, mari bersama-sama nanti kita salat Id di Masjid Al Hidayah sektor 2 insyaallah. Baik Ibu sekalian. Selamat Prof
saya ingat sekali apa yang Prof dapatkan di dalam kebahagiaan di ulang tahun ini, mengingatkan kita kepada apa yang terdapat dalam surah Ar-Rahman, ya, surah kelima, Hal jazaul ihsani ilal ihsan, bahwa kebaikan itu adalah balasan kebaikan itu adalah kebaikan pula. Boleh jadi inilah Allah berikan icip-icip balasan kebaikan yang Prof terima di dunia ini, dan insya Allah tidak terhingga lagi ganjaran kebaikan yang Allah berikan pada saat nanti kita sama-sama sudah kembali ke akhirat nanti. Nah, baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita sampai pada penghujung acara ini. Sama-sama kita meminta kepada guru kita Prof Asin Sakho untuk menutup pertemuan ini dengan doanya. Kepada Prof Asin kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina ya Maulana innaka at-tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau adalah Maha mengetahui, sementara kami adalah orang-orang yang tidak mengetahui apapun kecuali ilmu yang Engkau sematkan kepada kami sekalian. Oleh karena itu, berikanlah kami tambahan ilmu pengetahuan agar supaya kami bisa mengerti tentang diri-Mu ya Allah, sehingga kami bisa mengetahui apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau adalah Zat yang maha kuat, Zat yang maha perkasa, sementara kami adalah makhluk-Mu, hamba-Mu yang demikian dhaif, demikian lemah. Oleh karena itu, berikanlah kami kekuatan agar supaya kami bisa terus beribadah kepada-Mu, agar supaya kami bisa menjalani kehidupan kami di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, ya Tuhan kami, di antara kami sudah banyak orang-orang yang sudah melewati umur 60 tahun. Amin. Mereka berada pada ujung-ujung kehidupan di dunia ini. Berikanlah kami dan mereka kekuatan keimanan, agar supaya kami bisa mempertahankan keimanan kami dengan sebaik-baiknya, sehingga pada waktu Engkau memanggil kami dalam keadaan beriman kepada Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami semuanya adalah merindukan Allah, merindukan kepada-Mu ya Allah. Kami akan supaya kami semua mendapatkan syafaat dari Al-Quran kamu nanti di surga, dalam sebuah perjamuan yang demikian agung yang Engkau persembahkan kepada kami sekalian, sehingga kami bisa menemukan kebahagiaan yang sejati. Rabbana sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas tausiah dan doa yang telah dihantarkan pada pagi hari ini. Semoga Ustadz sehat walafiat selalu, diberikan kemudahan dan kelancaran terutama dalam perjalanan yang sedang dilaksanakan pada saat ini. Fi amanillah Ustadz, semoga sehat walafiat sampai nanti tiba di rumah dengan baik, dan Allah berikan kesehatan yang prima agar terus mendampingi kami semuanya, memberikan pencerahan untuk para jemaah ngaji bareng online dan kita semuanya. Baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Prof. Suharyadi serta Bapak dan Ibu, dengan berakhirnya doa pada hari ini, maka berakhir pula perjumpaan kita di dalam acara ngaji bareng online dan beranda hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan barokahnya untuk kita semuanya. Demikian, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.